Terus Waalaikumsalam. menanggapi tuduhan mereka yang mengatakan bahwasannya Abah Habib Lutfi itu memalsukan makam, sebenarnya bagaimana? Kira-kira kalian percaya Abah Lutfi membuat makam keramat supaya dapat uang 3 karung gitu? Wah, ya terlalu sedikit. Habib Lutfi kan ulama dunia. Masa cuma dihargai segitu? Nah, kalau ingin tahu sesungguhnya bagaimana, sebelum saya jawab, pertama kedepankan dulu husnudzon. Karena kalau orang sudah kadung curiga, sentimen, itu layak balu hujjah. Tidak akan menerima hujjah walaupun 1000 dalil. Kedua, kedepankan tabayun minimal kepada para murid-murid beliau yang sudah belajar nyantri kepada Abah Habib Lutfi. Begini, pada prinsipnya, jangan pernah memakan mentah-mentah informasi dari pihak yang belum pernah tabayun langsung kepada saksi nyata. Tapi langsung menuduh sesuai dengan imajinasi suudzonnya. Sepuluh tahun lebih, setiap bulan Ramadan, para santri dari berbagai pesantren itu belajar sejarah dengan Maulana Habib Lutfi. Yang paling sulit dan rumit itu sejarah Wali Songo. Sebab sumber catatan sejarahnya dari manuskrip itu setelah diteliti tahun dan tanggalnya tidak ada atau tidak sinkron. Dan Abah Lutfi menyaratkan pencatatan sejarah harus valid berdasarkan data, dokumen, dan analisa yang akurat dari sumber yang terpercaya. Diperkuat dengan fakta situs-situs sejarah. Dan tidak boleh atas dasar goib seperti bertapa, klenik, bisikan, wawancara orang mati misalkan, atau mimpi-mimpi didatangi sosok. Makanya sudah 10 tahun lebih ini penelitian sejarah Wali Songo sampai sekarang bersama Maulana Habib Lutfi tiap Ramadan itu belum pernah bisa diselesaikan sampai tuntas. Tetapi setidaknya di antara versi-versi yang ada, semua yang beredar tentang versi Wali Songo itu, penelitian Abah Lutfi ini yang paling rasional, yang paling mendekati kebenaran. Dari silsilah nasabnya juga termasuk. Itu bisa didiskusikan, bahkan Abah Lutfi sangat senang sekali jika ada pemikiran baru asalkan didukung dengan data yang rasional, bukan semata fanatisme dan mitos. Beliau juga mendorong santri-santri untuk terus mengkaji, karena sejarah mungkin akan ditemukan baru lagi gitu. Penemuan faktanya. Untuk itu, ya, kita harus paham ajaran dan prinsipnya Abah Lutfi. Beliau tidak akan meresmikan makam kecuali jika sudah ada data sejarahnya. Dan jika banyak versinya, beliau seleksi dengan sumber-sumber yang lebih akurat.
Dan beliau tidak menerima hanya sebatas informasi dari mimpi, bisikan gaib, bertapa, lalu didatangi sosok berjubah, lalu diwawancarai. Karena memang banyak rombongan yang datang kepada Abah meminta diisbatkan, diresmikan makam ini, tapi datanya secara empiris, secara tertulis belum ada. Sehingga Abah melempar, dah diteliti kembali, ditelusuri kembali datanya, situs-situs sejarahnya. Itu sering sekali seperti itu. Nah, kalau makam yang belum ada datanya, itu beliau secara pribadi tahu itu makamnya siapa. Kadang beliau hanya menyebut makam itu kepada intern orang saja. Atau kadang beliau sering berziarah dengan guru beliau, tapi tidak pernah memerintah untuk dibangun dan diresmikan. Nah, yang jadi masalah itu, kemudian ada sebagian orang-orang yang melihat beliau Abah Lutfi dan gurunya sering berziarah di makam itu, terus kemudian dibangun, diresmikan, bawa-bawa nama Abah. Padahal itu tidak ada izin dari beliau. Bahkan ada yang beliau melarang. Cuman angel dikandani. Nah, akhirnya sekarang jadi bahan polemik untuk menyerang Abah. Seperti yang ada di Wonosobo. Itu padahal Abah tidak tahu menahu. Tidak pernah menyuruh untuk dibangun. Dan juga makam-makam yang dibaalawikan tanpa ada kaitannya dengan Habib Lutfi seperti di area makam Sunan Bonang. Itu kan oknum dari keluarga Wali Songo yang dulunya pengen dihabaibkan. Ya kalau itu tanya saja mereka, jangan kepada Abah. Jadi kalau ingin lebih jelasnya, hendaknya tabayun, klarifikasi. Jangan asal menuduh yang tidak ada buktinya. Fitnah yang dari orang-orang oknum yang ingin memang menyerang Abah. Oke, jelas ya.